سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah Ta'ala pertemukan kita untuk duduk bersama para malaikat, untuk duduk bersama insyaallah arwah kaum solehin, dan duduk bersama orang-orang yang hatinya terpaut kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk yang seperti ini sesaat itu membuahkan hasil terampuninya dosa-dosa kita. Ada duduk sesaat yang menggugurkan amal-amal kita tanpa kita sadari. Duduk menggunjing orang, duduk mencaci maki orang, duduk melukai hati orang. Kalau yang duduknya semacam ini menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut kaum solehin, merupakan bagian ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka duduk semacam inilah yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia. Yang duduk dibanggakan, majelisnya juga dibanggakan. Makanya mari kita syukur dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya naik mobil menuju sini, di jalanan banyak orang-orang yang gak sempat duduk seperti kita. Saya lihat anak-anak kecil, remaja keluar dari rumahnya, bermain entah berapa kilo dari rumahnya. Wallahu a'lam. Tapi Allah Ta'ala bawa kita untuk duduk mengingat Nabi Muhammad SAW. Ini harus disyukuri, karena hanya orang-orang yang terpilih yang dibawa untuk duduk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum nikah coba angkat tangan. Banyak. Yang belum nikah banyak. Alhamdulillah. Yang sudah nikah coba angkat tangan. Yang sudah nikah, ngaku dulu, ngaku. Alhamdulillah. Selanjutnya jangan dibahas. Kenapa saya nanya siapa yang belum nikah, siapa yang sudah nikah? Itu salah satu metode penceramah untuk menarik perhatian orang-orang yang akan diceramahi. Jadi yang tadinya lagi pegang handphone, otomatis handphonenya ditarik. Karena sekarang ini penyakitnya orang cari ilmu adalah tidak bisa meninggalkan handphonenya ketika lagi cari ilmu. Makanya di majelis saya Ar-Raudhah di Solo, saya buat peraturan, siapa mengeluarkan handphone di tengah majelis akan saya keluarkan dari majelis. Asik ya. Jadi kalau di majelis mengeluarkan handphone, langsung silahkan keluar dari majelis. Nanti kalau handphonenya udah masuk, baru kamu boleh masuk majelis. Kenapa? Karena jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'zimul majlis, mengagungkan majelis, mengagungkan tempat di mana kamu berbicara, mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana kamu mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang di majelis sibuk main handphone, bid'ah dhalalah. Masya Allah. Bid'ah dhalalah bagaimana? Bid'ah dhalalah menurut Habib Novel Al-Idrus. Menurut yang lain ya wallahu a'lam. Mungkin ada yang kritik, Bib, kok dhalalah seperti apa? Karena bisa menghapuskan keberkahan satu majelis. Katsirul harakah fil majlis,
banyak bergerak-gerak di majelis bisa menghapuskan berkahnya satu majelis. Berarti ngeri atau enggak ngeri? Coba cek sejarah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada diceritakan di majelis orang yang sibuk mainan sibuk mainan gelas, sibuk mainan, enggak ada. Yang ada karena ala ru'usihim at-thair. Seakan-akan di atas kepala para sahabat sedang bertengger seekor burung, karena tubuhnya sahabat seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, muridnya Suhaibul Maulid Simtuduron. Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf ini dikenal kalau sudah khatmul Bukhari ya di Hadramut sana, maka khatamannya di tempat Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf banyak dikunjungi oleh para ulama Hadramut. Beliau mengatakan semasa hidupnya Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf bermain-main kipas. Saya ambil contoh saja nih, buat contoh. Tahu kalau kipas, ada kipas Banjar gitu ya, yang bunder ada pegangannya, tulisannya Banjarmasin ya. Ada lagi kipas dari plastik, warnanya ada pink, ada biru ya, tipas. Bisa kipasnya dari bambu, tipas. Siapa yang bermain-main kipas di majelis seperti ini, jadi nggak dipakai kipasan, cuma diputer-puter begini, ini menghapuskan berkahnya majelis. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Ya, makanya Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf mengatakan, siapa yang di majelis nggak bisa tenang, silahkan pulang, tinggal saja di rumah. Berkahnya majelis akan saya kirim ke rumah kalian. Kalian nggak usah datang ke majelis. Karena kalau datang nanti menghapuskan barokahnya majelis. Nah, di akhir zaman ini banyak orang datang ke majelis nggak tahu adabnya. Makanya pulang kosong, nol, bahkan minus. Na'udzubillah min dzalik. Sebab malaikat yang turun di majelis namanya as-sakinah. Tanazzalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka as-sakinah. Siapa as-sakinah? As-sakinah ini nama kelompok malaikat khusus. Karena malaikat itu ada spesifikasinya. Nanya nih ya, di neraka ada malaikat nggak? Jawab. Kalau ditanya ya jawab, terus jangan diem. Di neraka ada malaikat nggak? Ada. Yang mimpin malaikat-malaikat di neraka, pemimpin tertingginya siapa malaikatnya? Malaikat? Ya, yang jaga neraka. Kalau yang di surga? Ridwan. Pertanyaan saya, bawahannya malaikat banyak atau sedikit? Banyak. Betul? Nah, kira-kira ada enggak malaikat yang tidak bersolawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik 'alaihi wa ala alihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat-malaikat bahkan yang di neraka juga baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang di surga baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Seluruh malaikat baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita lihat malaikat ini spesifikasinya khusus. Malaikat yang di neraka nggak ada judulnya malaikat di neraka kepanasan. Ada nggak? Nggak ada. Kok bisa di neraka nggak kepanasan? Malaikat. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan api bisa dingin khusus buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak perlu malaikatnya dibuat anti api. Apinya saja yang dirubah nggak panas kalau kena Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak perlu kebal sama api, apinya jadi dingin. Bardahu wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Maha Kuasa untuk menjadikan neraka membakar orang-orang yang nggak beriman pada Allah Ta'ala, tapi dingin untuk orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita nggak mau belajar nih tentang neraka nih.
Nabi Muhammad SAW sampai-sampai survei ke neraka. Ya, Nabi survei ke neraka. Kapan itu? Ketika Mi'raj. Ada malaikat yang tugas neraka sendiri, malaikat yang tugas surga sendiri, malaikat yang bagian gerakin angin sendiri, malaikat yang bagian hujan sendiri, malaikat yang bagian rezeki sendiri, malaikat majelis sayyahin, malaikat sayyahin ini keliling cari majelis. Nanti dia turun bersama malaikat sakinah. Malaikat sayyahin tugasnya doain, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Siapa? Yang duduk di majelis. Malaikat sakinah tugasnya guyur sakinah, ketenangan. Nah, karena itu kalau ada yang buat gaduh di majelis, banyak gerak, malaikatnya nyingkir. Dalil. Zaman sekarang kan banyak orang nanya, mana dalilnya? Makanya insya Allah saya akan buat lagi buku saya yang dulu itu mana dalilnya, yang udah lama saya lupakan, mau saya tulis ulang insya Allah. Insya Allah. Ingat kisahnya Usaid ibn Hudzair radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang ketika baca Al-Quran didatangi malaikat. Ketika baca Al-Quran didatangi malaikat. Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu baca Al-Quran di rumahnya, anaknya masih bayi. Kebetulan kudanya parkirnya juga satu dalam rumahnya kecil, belum punya tempat parkir khusus. Dalam syariat Islam itu nggak boleh parkir kendaraan ganggu jalan. Makanya nggak ada judulnya sahabat parkir mobil di kampung, nggak ada. Karena itu melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil haknya orang, nggak boleh dalam aturannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat yang punya kuda, ya kudanya dimasukkan ke dalam rumah. Kalau rumahnya kecil, ya tidurnya sama kuda, makannya bareng sama kuda, zikirnya di samping kuda. Kenapa? Karena nggak mau ganggu haknya orang lain. Itulah jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka subhanallah ketika baca Al-Quran kudanya lonjak-lonjak. Jangan bilang saya mirip. Lonjak-lonjak kudanya. Takut kena anaknya. Berhenti baca. Kalau berhenti kudanya tenang. Dibaca lagi loncat-loncat kudanya. Maka firasat mukmin biasanya kalau kuda seperti ini mungkin ada pencuri atau ada apa. Binatang itu punya suatu kemampuan ya. Insting membaca sesuatu yang tidak wajar. Sahabat langsung keluar dari rumahnya. Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, ngecek ada apa. Dilihat itu di angkasa, di langit ada cahaya seperti payung yang naik terus ke atas sampai menghilang. Besoknya subuh lapor pada Nabi Muhammad SAW. Ada penampakan, tapi ini penampakan asli, bukan penampakan yang begitu. Lapor, ya Rasulullah SAW semalam begini. Begitu mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu serasa lagi berada di rumahnya Usaid bin Hudzair di malam itu, ya lagi mendengar Usaid bin Hudzair baca Al-Quran. Jadi menghayati betul kisahnya Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Nabi pun berkata semangat, Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair. Baca terus, jangan berhenti. Baca terus, jangan berhenti. Tilka sakinah. Itu malaikat sakinah. Dia turun karena mendengarkan bagusnya bacaan membaca Al-Quran. Kalau kamu lanjutkan, maka besok pagi ini manusia-manusia ini bisa melihat malaikat di jalanan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ketika kudanya loncat-loncat, malaikatnya pergi. Ada gerakan, malaikatnya nyingkir. Makanya nggak ada judulnya majelisnya orang-orang soleh. Di situ banyak gerak. Dulu waktu saya berguru itu kaki saya udah rasanya seperti bengkaknya luar biasa. Depan guru saya nggak berani ganti posisi saya. Gerakan kaki aja nggak berani. Kenapa? Takut nanti gara-gara saya berkahnya majelis habis gara-gara saya. Na'udzubillah min dzalik. Takzim sama guru, takzim sama majelis. Sekarang di majelis sibuk selfie. Lagi sama Habib nih, kepret. Malaikatnya hilang, ilmunya hilang. Yang ditanya tadi pelajarannya apa enggak tahu.
Karena itu ikhwani rahimakumullah, dalil yang berikutnya. Boleh kan ngaji dulu? Ini kok wajah-wajah tegang kenapa ini? Ya. Sersan, serius tapi santai. Yang penting jangan ngeluarin handphone, ya. Nah, subhanallah, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kalau sebelum sholat Jumat apa yang terjadi? Ada enggak yang membacakan hadis dan ayat? Ada kan? Mengingatkan. Ya. Kalau ada yang mengatakan diam atau suatu saja, maka sholatmu itu khutbahnya tadi tidak diterima, pahalanya enggak diterima. Ansit, kalau imam lagi berkhutbah, maka kamu diam dan dengarkan. Kamu berkata kepada di sampingmu, pahalamu sholat Jumat diblokir, nggak dapat pahala sholat Jumat. Bayangin loh nih, kita diam di sampingnya ribut, kita bilang begitu, kita nggak dapat pahala sholat Jumat. Kok keras betul ya hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ta'allum wa ta'lim, adab dalam mencari ilmu. Sampai kita ngingetkan orang yang rame amar ma'ruf nahi mungkar di hari Jumat di dalam masjid membatalkan pahala Jumat kita. Dah kamu diem, gak usah ngurusin orang lain. Kenapa? Karena dua khutbah itu makomnya, pangkatnya, derajatnya sama dengan 2 rakaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala merelakan sholat untuknya yang 2 rakaat, gak usah sholat 4 rakaat, sholatnya cukup 2 rakaat, tapi 2 rakaat dengarkan ini orang yang aku perintahkan untuk menyampaikan ilmu kepada kalian. Dengarkan. Begitu kok ada yang main-main, marah Allahnya, pahalamu tak blokir, gak dapat pahala kamu. Ini sholat Jumat. Dari situlah para ulama mengatakan orang cari ilmu kalau mau ilmunya barokah. Makanya kita kan sering hadir sudah 7.000 majelis, berkahnya kalau nggak ada, cek kamu hadirnya pakai adab nggak? Kalau hadirmu nggak pakai adab, ya berkahnya habis. Berapa banyak orang yang di majelis diguyur banyak rahmat, nggak sampai ke rumahnya rahmat itu, karena begitu keluar dari majelis udah habis semua. Kemudian kalau di majelis segera pulang ke rumah, jangan mampir. Jangan mampir. Kenapa? Karena kalau mampir, berkah yang kamu terima itu nggak nyampe ke rumahmu, udah habis di tempat kamu mampir. Makanya orang-orang soleh terdahulu kalau dari majelis pulang dulu ke rumahnya. Biar apa? Berkahnya kebawa ke rumah dulu. Sisanya nanti nggak masalah. Yang penting bawa pulang ke rumah. Nah, cara-cara yang seperti ini, model-model yang seperti ini, yang sekarang sudah kurang diajarkan. Kadang nih kalau ada ustadz yang ngajarin dianggap ustadznya aneh. Ustadz aneh bener. Zaman segini masih ngomong seperti itu. Saya mau nanya, tolong dijawab yang bisa menjawab. Allah yang menciptakan kita atau ada yang lain yang menciptakan kita? La ilaha illallah. Saya yang di rumah, kalian semua, kita, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Allah. Kamu ada di bumi, yang ngirim siapa? Allah. Saya ada di bumi, yang ngirim siapa? Kita ada di bumi, yang ngirim siapa? Nah kalau kita yang ngirim Allah, engkau yang ngirim Allah, mereka yang ngirim Allah, berarti kalau kita ini mau hidup kita di bumi ini selamat, hidup kita di bumi ini enak, hidup kita di bumi ini menyenangkan, di bumi ini kita bahagia sampai nanti jannah. Caranya kita nanya ke siapa? Nanya ke Allah. Masalahnya kita nggak punya jangkauan ke Allah Ta'ala, nggak punya. Allah berbaik hati, Allah bermurah, ya Allah berderma, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Maka Allah kirim untuk kita, khusus kita ini umat akhir zaman, utusan Allah yang terbaik. Di jagat raya nggak ada yang mirip Nabi Muhammad SAW. Yang terbaik dan tidak bisa didekatin makomnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah kirim utusannya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa?
menyampaikan cara-cara untuk hidup biar selamat sampai ke surga dari Allah. Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan. Siapa yang menjadi utusannya Allah? Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah berbicara kepada kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai wujud kasih sayangnya Allah buat jagat raya. Karena Allah sayang sama Anda, Allah sayang sama saya, Allah sayang sama kita semua. Allah kirim Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Biar hidup kita enak di dunia, enak di akhirat. Nah, masalahnya kalau diajarin orang lain kita nurut, diajarin Nabi Muhammad SAW kurang nurut. Cek fakta ya, boleh ya? Coba, siapa yang mau tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 semalam? Gak usah jawab pakai angkat tangan, cek diri masing-masing. Wah, kelihatannya saya langsung naik tempat tidur, terus nggak inget lagi tuh, Bib. Ingat-ingat sudah adzan subuh, sudah nggak kedengeran lagi. Ya alhamdulillah matahari sih belum terbit, cuman udah hampir terbit. Udah hampir terbit. Berarti cara tidur kita ini sesuai cara Nabi atau cara kambing? Sesuai cara Nabi atau cara kambing? Tidur semaunya, bangun semaunya. Itu caranya siapa? Caranya kambing. Kalau cara Nabi Muhammad SAW, tidur nggak bisa semaunya. Nabi ngajarin cara tidur. Apakah itu pikiran Nabi? Bukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi nggak pernah SAW berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diucapkan Nabi SAW adalah wahyun yuha. Allah yang ngajari. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang ngajarin aku. Pendidikan Allah kepadaku pendidikan yang terbaik. Berarti kalau cara tidur kita sesuai yang diajarkan Nabi SAW, berarti kita tidur seperti yang dimau Allah. Kalau tidurnya seperti yang dimau Allah, maka bangunnya akan menjadi nikmatnya luar biasa. Ini kok termenung semua kenapa ini? Sudah 15 tahun tidurnya nggak jelas, 20 tahun tidurnya nggak jelas, 30 tahun tidurnya nggak jelas. Ya saatnya malam ini kita perjelas cara tidur kita. Agama ini bukan retorika berbahasa, bukan kemampuan saya ceramah, bukan kemampuan Habib Ahmad ceramah, bukan kemampuan Habib Jindan ceramah, bukan kemampuan Syekh Fulan ceramah, bukan kemampuan Kiai ceramah, bukan. Yang namanya at-tasawuf al-khuluq. Tasawuf itu akhlak, akhlak itu amal, agama itu amal. Jadi bukan dia mendengarkan, pindah majelis, dia mendengarkan, bukan. Mendengarkan, amalkan, mendengarkan, amalkan, mendengarkan, amalkan. Itulah thariqah alawiyah. Al-ilm wal amal. Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Yang aneh, kita ajarin anak kita doa mau tidur. Kalau mau tidur ya nak, baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita ngomong ke anak kita, baca doanya, baca doanya. Giliran kita tidur, enggak baca doa. Bangunin anak, ayo bangun, baca doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Giliran kita bangun, enggak baca doanya. Masuk kamar mandi, diajarin ribuan kali oleh khatib Jum'ah, majelis. Langkahkan kaki kiri, kalau keluar kaki kanan, kita anggap itu biasa-biasa saja. Ikhwani rahimakumullah. Saya mau ambil contoh dari peristiwa nyata 2021. Masuk mall sekarang ini ada aturannya atau asal masuk? Ada aturannya. Kamu sehat. Kamu punya vaksin udah 10 kali vaksin. Udah bukan lagi 3, 10 kali vaksin. Berarti sehat atau super sehat? Menurut ilmu vaksin, ya sudah super sehat. Surat vaksinmu udah lengkap semuanya. Aplikasinya udah kamu install di handphone. Tapi masuk mall, kamu nggak mau scan. Pertanyaan, boleh masuk atau diusir? Diusir. Salah siapa?
Kamu mau ngotot, saya sehat, ini bla bla. Iya, Bapak mau sehat, Bapak mau punya surat vaksin, Bapak mau udah vaksin sekian, punya aplikasi, scan Pak. Nggak scan, nggak bisa masuk. Betul? Nggak scan, nggak bisa masuk. Lah dalam hidup ini, Nabi ngajarin semua hal, cara tidur, cara makan, cara masuk kamar mandi, cara keluar kamar mandi, cara duduk, cara bangun dari duduk. Semuanya diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu tidak kita tiru, jangan kemudian kamu mengatakan, loh hidup saya kok sekarang begini ya, hidup saya kok susah ya, hati saya kok resah ya, saya kok mudah galau ya, saya kok cari uang susah ya, setiap usaha saya kok jatuh ya, gak punya uang sedikit saja hati saya kok hancur ya, saya dilukain orang sedikit saja kok terlukanya luar biasa. Jawabannya sederhana, karena cara hidupmu tidak sesuai dengan cara Nabi Muhammad SAW. Tapi beda dengan para ulama al-amil, ulama yang mengamalkan ilmunya. Mau duduk ingat, Nabi kalau duduk bagaimana? Nabi kalau duduk baca bismillah, baca sholawat. Langsung dia duduk, bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau mau bangun baca apa ya? Nabi kalau mau bangun baca bismillah, baca sholawat, kemudian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun. Nabi kalau mau makan gimana ya? Nabi kalau mau makan cuci tangan dulu. Tangan yang paling bersih di jagat raya. Bahkan dari sela jari jemari beliau SAW mengucur air yang bisa untuk 1.500 orang minum, mandi, wudhu dan lain sebagainya. Hanya tangan Nabi Muhammad SAW. Air yang mengucur dari diri beliau, air yang terbaik di jagat raya dunia akhirat. Air surga kalah dengan air yang berasal dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mau makan, Rasulullah SAW cuci tangan. Emang ada kotoran? Hasya wa kalla, nggak ada kotorannya. Tapi begitu Rasulullah ngajarin. Sementara tangan kita yang kotor yang luar biasa, mau makan nggak mikir cuci tangan. Padahal Nabi ngasih tambahan bonus loh. Siapa kalau mau makan dia cuci tangan, dijauhkan dari kefakiran. Makanya kalau kita ini fakir cek tuh, makannya cuci tangan nggak? Jangan dianggap remeh. Ini ajarannya Rasulullah, bukan motivator. Ini bukan ajarannya profesor. Ini ajarannya utusannya Allah, utusannya Tuhan, utusannya yang ciptakan kamu, ciptakan saya, yang ciptakan kita semua, yang paham segala-galanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada ajaran Nabi kecil, gak ada. Gak ada ajaran Nabi remeh, gak ada. Semuanya mahal, semuanya luar biasa. Kenapa? Ajarannya utusan Allah, berarti ajarannya Allah, ilmunya Allah. Nah kalau kita nggak ada takzim dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, repot. Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal atau Abu Hanifah itu, coba kita lihat. Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal kalau saya nggak salah ingat, makan semangka sama orang-orang, yang lain dimakan, semangka nggak dimakan. Saat itu beliau ditanya, apakah haram nih semangkanya? Maka beliau menjawab, semangkanya nggak haram. Cuman dari tadi saya coba ingat hafalan 1 juta hadits, saya hafal 1 juta hadits. 1 juta hadits hafal. 1 juta hadits yang saya hafal tadi saya cari cara makan semangka seperti cara Nabi Muhammad SAW. Ternyata saya nggak ketemu cara makan Nabi kalau lagi makan semangka seperti apa. Saya tidak akan makan sesuatu kecuali mirip dengan cara Nabi Muhammad SAW. Buat saya enggak, kalian silahkan makan. Udah, saya cukup ini saja. Luar biasa. Makanya kalau kita lihat para kiai, para guru, para ajengan, para habaib yang amil mengamalkan ilmunya, walaupun dunia ini jungkir balik, walaupun masalah itu bertubi-tubi, orangnya tenang saja, nyantai saja. Kenapa seperti itu? Karena rohnya, semuanya, pikirannya, hatinya kuat. Kenapa kuat? Karena sudah kena vitamin-vitamin amal yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Cara hidup Nabi Muhammad SAW. Dan cara Nabi itu semua gratis. Anda mau ikut motivator, pergi ke hotel, ikut seminar, bayar. Betul atau betul?
beli bukunya, bayar, harganya lebih mahal dari buku yang lain. Betul atau betul? Masya Allah. Mau selamat dunia akhirat, yang mengiklankan itu Allah. Jadi nggak mungkin keliru. Yang iklanin Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Buat kalian semua yang mengharapkan Allah, mengharapkan akhirat, yang suka zikirnya banyak, bukan yang zikirnya dikit. Karena yang zikirnya dikit itu ciri-ciri munafik. Orang-orang munafik Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, la yadhkurunallaha illa qalila. Munafik itu zikir, tapi zikirnya cuma sedikit. Itu Allah yang bilang. Jadi kalau zikir kita sedikit, berarti kita mirip orang munafik. Mirip, enggak munafik, tapi mirip. Siapa mirip suatu kaum, maka kelak akan kumpul bersama kaum tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa mirip dengan suatu kaum, menyerupai suatu kaum, nanti kumpulnya bersama mereka karena udah masuk dalam golongan mereka karena mirip. Sama pakaiannya. Saya bukan pakaianmu sama, angkut semua. Saya nggak ikut-ikut. Iya, pakaianmu sama, seragamnya sama, angkut semua. Kan begitu. Kenapa? Pakaiannya sama. Nah, Allah Ta'ala katakan, buat kalian semua yang mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir, yang banyak zikir, gak usah cari contoh yang lain, gak usah. Laqad, lam tauhid, laqad pakai qad lagi. Laqad kana lakum, buat kalian, fi Rasulillah, dalam diri utusannya Allah, yaitu baginda Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Dalam diri Rasulullah SAW uswah hasanah, sudah ada contoh yang terbaik. Maka tidak ada satu wali yang hatinya, pikirannya pisah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena wali Allah itu kalau mau ngapa-ngapain selalu bayangin Nabi Muhammad SAW. Mau duduk, lihat dulu Rasul kalau mau duduk bagaimana ya, mendatangkan filmnya Nabi Muhammad SAW, gambarannya itu didatangkan dulu. Daim khayalu ma'i, kata Habib Ali Habsyi. Ya, daim khayaluh ma'i, selalu aku membayangkan Nabi Muhammad SAW fi maq'adi, baik aku duduk maupun aku berjalan, gak pernah bisa. Terus dibayangkan, nanti kalau duduk bagaimana, kalau makan bagaimana, kalau bicara bagaimana, kalau ketemu orang bagaimana, kalau berhadapan dengan muslim bagaimana, terus itu yang dibayangkan dalam benaknya. Sehingga selalu gerak-geriknya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Qadaman ala qadamin, setapak demi setapak. Sekarang saya mau nanya ya, ini ibu-ibu yang pengen kurus itu berjuang atau enggak berjuang? Nah, ini pasti para suami yang ngomong. Entah nyuruh istrinya kurus atau entah istrinya pengen kurus, berjuang, betul. Akhirnya belajar di YouTube. Wah, setelah belajar di YouTube ternyata salah, karena ilmunya enggak pakai syekhnya YouTube. Akhirnya cari syekh mursyid diet, pergi ke dokter diet, bayar atau gratis? Bayar. Hasilnya ada yang kurus, ada yang masuk rumah sakit. Ya, bukan salah dokternya, salah yang ngamalinnya, gak sesuai petunjuk dokter. Tapi cara Nabi SAW gratis, gak ada bayar. Saya mau nanya, duduk baca bismillah bayar atau gratis? Gratis. Mau duduk kita baca sholawat bayar atau gratis? Gratis. Mau bangun baca bismillah, baca sholawat, baca doa kafaratul majlis bayar atau gratis? Makan pakai tangan kanan bayar atau gratis? Makan cuci tangan bayar atau gratis? Pakai ada franchise enggak? Kalau kamu pakai ilmuku kamu bayar, ada begitu enggak? Enggak, gratis semuanya, termasuk ilmu makan. Nih contoh nih ilmu makan tuh, yang pengen kurus tapi sehat. Banyak orang kurus tapi sakit, yang pengen kurus tapi sehat. Nah, ini yang merasa badannya gemuk mulai tersenyum-senyum nih. Ya, simple. Nabi mengatakan, sahabat mengatakan bahwasanya beliau itu sekelompok manusia tidak makan kecuali lapar. Jadi kalau belum sampai batas lapar, nggak mikir makan. Ajib ya, subhanallah. Dan ketika makan, gak sempat mikir kenyang.
belum kenyang, berhenti. Dah, praktekkan. Pasti sehat hidup. Penemuan modern. Orang itu kalau lapar, dia tahan dulu laparnya, maka sel-sel tubuh yang baik ini karena nggak ada makanan, dia cari makanan. Yang dimakan sel-sel tubuh yang jahat. Dimakan habis. Sehingga di tubuh tersisa sel-sel yang baik. Begitu ada makanan sedikit, ya, lambung kita ini nyaman. Lambungnya nyaman. Kerjanya lambung nggak berat, nggak capek. Bayangkan itu motor hanya untuk berdua ditumpangi orang 10. Kesian nggak motornya? Lambung sekecil ini dipaksa kerja macam-macam. Akhirnya lambungnya kerjanya nggak maksimal. Akhirnya nggak bisa dicerna dengan bagus. Akhirnya masalah buat lambungnya, masalah buat jantungnya, masalah buat livernya, masalah buat otaknya, dan seterusnya. Tapi kalau dia makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, selesai masalah, sehat. Yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad SAW. Wah Habib, kalau yang makom itu kami belum sampai. Itu makomnya makom sahabat. Ya udah, kalau nggak mau makom sahabat, makom yang di bawahnya lagi dah. Kalau makan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Berarti makannya banyak atau sedikit? Sedikit. Ada minum 1 gelas misalnya, ya makannya berarti 1 gelas, sisanya untuk nafas. Kita enggak, dikasih tahu makannya sepertiga, oh tenang, masih muat. Cukup, masih muat. Udah penuh, dikasih tahu sama orang, ini udah penuh. Enggak apa-apa, air tahu jalannya. Air kalau masuk pinter cari jalan. Nafas. Oh nafas urusan nyawa urusannya Allah Ta'ala. Waktunya mati, kalau belum mati ya nggak mati. Ngeyel. Ini belajar dari mana? Nggak belajar dari Nabi Muhammad SAW. Betul tak betul? Nah jadi ikhwani rahimakumullah, saya cuma pengen nyampaikan saatnya kita praktek. Ilmu itu dipraktekkan, bukan untuk diperbincangkan saja. Memperbincangkannya kepada yang lain pahala, betul. Tapi mempraktekannya itu jauh lebih penting. Praktekkan, sampaikan. Praktekkan, sampaikan. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kata Allah, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kalian sendiri. Terakhir, ilmu kesehatan. Boleh. Itu perintahnya Allah, kalau makan suruh cari apa? Halalan thayyiban. Yang halal, yang thayyiban. Nomor 1 halal dulu. Nah, ini sekarang banyak orang makan tidak nanya halalnya. Di mall-mall nggak nanya sama yang jualan tuh, ini halal nggak ada label halal MUI-nya. Kelihatan yang jualan jilbaban langsung dimakan begitu saja. Bosnya siapa itu kita nggak tahu. Pemiliknya siapa kita nggak tahu. Yang jualan cuman karyawati. Karyawati kadang nggak paham. Kita wajib nanya, wajib, karena tolabul halal fardhu. Cari yang halal ini kewajiban. Maka nanya ke ini halal atau haram buat kita wajib. Jangan sembarangan dimasukkan ke mulut kita. Karena begitu masuk ini haram, kullul lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram pantasnya disantap api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya orang-orang dulu itu ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Penting ini nanya, dari mana ini makanannya, apa bahannya, tanya, halal dulu. Jangan asal makan, karena ini hak konsumen. Sebagaimana Bapak Presiden mengatakan Indonesia harus menjadi basisnya produk halal dunia. Betul atau betul? Basisnya produk halal dunia. Makanya saat ini umat Islam harus menunjukkan produk saya halal, ini halal, ini halal, ini halal. Ekonomi halal syariah kembangkan. Yang halal, yang halal, yang halal. Kalau tokonya nggak pasang label halal, kita berhak ngomong, nih mana halalnya ini? Halal bener nggak ini? Nanya.
Saya mau cek sama yang di dapur. Saya begitu kalau ke warung, saya begitu kalau ke mall, saya begitu kalau ke restoran. Diusir, nggak peduli. Ora paten, gak mangan gak apa. Gitu aja kok repot. Itu saya pernah di bandara nanya, Mas halal nggak? Itu jawabannya buat saya langsung duduk makan. Maaf, kalau di sini ada yang haram, saya keluar tidak kerja di sini. Saya juga gak mau rezeki haram. Oh, setuju. Dah menunya bawa sini, saya mau. Saya pergi waktu itu ke mall Taman Anggrek. Ya, Mall Taman Anggrek. Dulu ya, zaman dahulu kala, bukan sekarang. Nah, mau makan gitu. Di depan restoran itu kan biasanya ada yang mempersilahkan masuk tuh ya, ini menunya, ini menunya. Saya waktu itu belum terkenal waktu itu. Kalau sekarang ya Masya Allah. Waktu itu belum terkenal. Sekarang pakai masker ketahuan orang. Nggak pakai kopiah ya ketahuan orang. Habib ya ketahuan. Sehingga makan susah, duduk susah, dikit-dikit minta foto. Itu tadi termasuk bagian kampanye saya. Jangan foto di dalam majelis gitu. Cari ilmu. Nah ini orang nggak kenal saya. Tapi karena saya ini terbiasa pakai kopiah putih atau kopiah yang lain. Kalau nggak putih ya pakai yang coklat, ya, atau pakai yang abu-abu. Saya sukanya begitu. Saya nggak suka pakai kopiah hitam, kopiah ya, bukan peci ya, beda. Kopiah begini, bukan peci. Kopiah hitam saya nggak suka. Alasannya apa? Rahasia. Nanti tanya sama saya sendiri. Ya. Tapi kalau kopiahnya abu-abu saya suka. Coklat, apalagi biru dongker. Oh, saya kalau kena warna biru tambah ganteng saya. Ya, pigmen warna saya langsung menyala. Itu kalau kena warna biru, dongker gitu. Makanya saya suka pakai jubah warna biru. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Kita harus tahu mana yang pantas buat diri kita. Yang pas dilihat orang jadi indah mana demi sunnah Nabi Muhammad SAW. Di depan tuh ada yang langsung ngomong, Pak, jangan masuk. Jangan masuk. Kenapa? Haram. Saya bilang, terima kasih. Jangan keras-keras. Nanti kamu dipecat. Haram, Pak. Keluar aja Pak, jangan masuk. Masya Allah. Nah, bayangkan kalau yang masuk nggak pakai kopiah. Nikmat di mulut, azab di neraka. Jangan ngomong saya nggak tahu. Oh, Habib saya nggak tahu, Ustadz saya nggak tahu, Kiai nggak tahu. Allah Ta'ala perintahkan kamu cari tahu. Perintahkan kamu cari tahu. Saya mau nanya, kamu makan, di makananmu ada racun tikus. Kira-kira gimana? Oh saya nggak tahu kok. Jadi racunnya nggak apa-apa, gitu. Ya mati. Kecuali kalau belum takdirnya. Tapi menurut teori kalau dia makan ada racun tikus dengan sisi yang banyak, kira-kira besoknya dilayat gak itu? Dilayat. Akhirnya jenazahnya bilang kepada yang melayat, saya kemarin nggak tahu ada racunnya itu. Tapi ya tetap kena. Efeknya, man akalal harama asad jawarihuhu sya'am aba. Siapa makan yang haram, tahu tidak tahu, tubuhnya akan mengajak dia maksiat. Mata ini diajak lihat yang haram kok suka, lihat Quran kok berat, cek makanannya kenapa ini. Badan sekuat ini jogging 2 kilo, jogging 100 kilo. Apa itu yang naik sepeda namanya apa? Goes 100 kilo, semangat. Sholat 2 rakaat gak kuat. Masya Allah. Goes subuh-subuh pergi ratusan kilo kuat. Tapi ke rumah sebelah jamaah di musola gak kuat. Cek makanannya. Kenapa ini gak bisa diajak taat? Kenapa? Banyak yang haram masuk tanpa kita sadari. Ya tanpa kita sadari. Itu yang pertama, cari yang halal. Yang kedua, thayyibah. Yang baik, yang thayyib, yang sehat, yang menyelamatkan. Nah ini tips dari salah satu guru saya. Kita ini kan suka cari makanan enak cuman di mulut. Betul. Di mulut enak. Gak mikir, di tenggorokan enak gak? Gak mikir, sampai di perut ini nanti kira-kira buat lambung enak gak? Gak mikir, makanan kita ini kira-kira buat jantung enak gak? Makanan kita buat liver enak gak? Makanan kita buat otak enak enggak? Nah kalau muslim ini mau makan disuruh adil. Enak itu bukan cuma di mulut,
enak di mulut, enak di tenggorokan, enak di perut, enak di jantung, enak di mata, enak di kepala, enak di sekujur tubuhmu. Makanya sahabat Nabi sehat-sehat semua. Karena makanannya itu betul-betul masuk ke seluruh tubuh, dicerna. Sehingga ya jarang ke toilet. Nah kalau kita kan enggak, dikit-dikit ke toilet. Terlampau banyak sampah yang harus dibuang. Ya, sahabat enggak, semua itu makanan habis. Dicerna sama tubuh. Imam Malik itu ke toilet hanya 14 hari sekali. Imam Malik. Ya mirip sama kita, 1 hari 14 kali. Nah, 14-nya sama ya. Cuman beda waktu saja. Hakadha, mudah-mudahan yang 45 menit, betul Mas itu? 47 menit ini mudah-mudahan barokah. Ya, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khairan. Saya ijazahkan kepada antum semua untuk baca sholawat ini 1 hari 100 kali. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Sholawat ini diajarkan oleh Sahibul Maulid Simtudurar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita belum mimpi Nabi, insya Allah rajin baca sholawat ini akan mimpi ketemu pewaris Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warathatul. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Tirukan saya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Mari kita baca dari awal sampai akhir bersama-sama ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Nah, ajarkan ini pada keluarga antum. Ajarkan pada sahabat-sahabat. Biar apa? Biar semuanya tahu, minimal tahu ilmu biar mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belum sempat ketemu sekarang, paling besar itu nanti ketika sakaratul maut. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Sangat ridho kepada kita semua. Dan semoga berkat majlis ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dosa pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW.